Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,08 triliun dolar atau turun sekitar 1,16%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.519, Ethereum 1.642, BNB 323, XRP 0,41, Cardano 0,4, Dogecoin 0,091 dan Polygon Matic berada di 210 dengan harga 1,18 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman, saya pengen ingatkan lagi bahwa hari ini kemungkinan kita akan kembali melihat volatility di market, terutama di malam hari nanti. Karena nanti malam kita akan melihat unemployment rate dan juga non-farm payrolls dari Amerika Serikat. Sehingga teman-teman bisa expect akan ada volatility di jam tersebut. Unemployment rate tidak lain dan tidak bukan adalah tingkat pengangguran dari Amerika Serikat, salah satu data yang dijadikan indikator oleh The Fed untuk menentukan kebijakan moneter mereka. Sehingga tentunya ini akan sangat berpengaruh ke dolar indeks. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, perkiraannya adalah akan terjadi kenaikan 0,1% di angka unemployment rate atau diprediksikan akan terjadi peningkatan 0,1% dengan tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Jika sampai ini benar-benar terjadi, artinya kita melihat ada peningkatan unemployment rate. Kalau saya sih lebih prefer idealnya naik di atas 3,6 ya, mungkin 3,7 atau 3,8. Jika itu yang kita lihat, kemungkinan kita bisa melihat reaksi positif dari market, terutama mungkin di stock market US dan juga di cryptocurrency. Tetapi sebaliknya guys, jika kita melihat justru unemployment rate akan stay di angka 3,5%, alias kita kembali tidak melihat ada perubahan sama sekali di angka tingkat pengangguran di Amerika Serikat, maka menurut saya pribadi harusnya itu akan membuat reaksi negatif dari market. Jadi intinya kalau misalnya stay di 3,5 reaksi negatif, kalau misalnya naik di atas 3,6 itu sangat positif. Kalau ke 3,6 sesuai dengan ekspektasi itu juga positif, tetapi itu harusnya sudah price in. Artinya kita mungkin tidak akan melihat volatility yang terlalu gila gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui untuk hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih mempunyai posisi yang terbuka sampai sekarang, pastikan sudah aware dan sudah tahu harus menaruh stop loss-nya di sebelah mana. Karena biasanya untuk event seperti ini pergerakannya bakalan zigzag. Jadi kalau teman-teman punya stop loss yang terlalu ketat, bisa jadi dua-duanya kena gitu, mau yang low maupun yang short. Oke? Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga adalah update terbaru guys. Indonesia targets launch of its national crypto exchange by June. Jadi kemarin berita terakhir, kita melihat bahwa National Crypto Exchange itu direncanakan akan rampung di akhir tahun 2023. Tapi berita terbarunya kali ini sudah bisa diselesaikan di bulan Juni. Itu adalah targetnya, guys. Jadi, teman-teman yang merupakan investor harusnya menyambut baik ya berita seperti ini. Karena kalau misalnya sudah ada National Crypto Exchange, maka harusnya ini sudah terregulasi secara jelas. Oke, dan harusnya secara keamanan akan lebih baik. Dan mungkin teman-teman yang kemarin merasa untuk market crypto sekarang belum terregulasi exchange-exchange luarnya, nah mungkin bisa nanti memakai National Crypto Exchange. Atau kita artikan exchange crypto nasional gitu ya. Dan ini mungkin bisa teman-teman pakai nanti di bulan Juni. Tapi apa tanggapan kalian guys? Dan gimana? Apakah kalian bakalan mau memakai National Crypto Exchange? Ataukah menurut kalian akan tetap lebih baik kalau kalian menggunakan exchange di luar? Kalian boleh kasih opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga yang terakhir, ini adalah data yang harusnya juga udah teman-teman sedikit banyak tahu, tapi tidak jarang juga yang sebenarnya bertanya, kok kira-kira biasanya bear market itu berapa lama sih? Dan apakah kita sudah ketemu dengan bottom bear market kali ini? Nah, kalau kita berbicara seputaran dari perspektif historis atau sejarahnya, maka biasanya kita melihat ada 2,5 tahun expansion atau bull market diikuti 1 tahun bear market.
Oke, ini terjadi dari tahun 2011 guys, dimana kita 2,5 tahun berada di bull market, kemudian setahun masuk ke bear market, pada saat itu kita kemudian ketemu bottom bear market, selepasnya cycle berikutnya juga 2,5 tahun bull market, 1 tahun bear market, dan seterusnya. Jika teman-teman hitung gitu ya, kalau kita anggapan bulan November 2021 merupakan all time high di cycle kali ini, maka harusnya kita sudah ketemu dengan bottom bear market itu antara bulan November sampai Januari tahun ini. Karena biasanya itu 1 tahun sampai 1 tahun 2 bulan itu kita ketemu bottom bear market setelah kita dari all time high. Jadi, kalau misalnya kita akan mengulangi hal yang serupa dengan yang kita lihat beberapa cycle sebelumnya, maka harusnya kita sudah berada di bottom bear market dan akan membuat bull cycle yang baru. Walaupun tentunya saya pribadi sih mungkin nggak expect akan semulus yang kita lihat di sini ya. Mungkin di pertengahan jalan kita akan mendapatkan semacam koreksi yang dalam atau koreksi yang cukup lama sebelum pada akhirnya kita mendapatkan all time high yang baru. Ya, tapi kita bakalan lihatlah apakah itu akan terjadi ataukah ada surprise di mana kita melihat pergerakan yang parabolik seperti ini. Seperti yang juga tidak jarang orang-orang percaya bisa aja terjadi gitu. Dan ini tentunya akan sangat bergantung juga nanti dengan stock market US ya guys. Yang sekarang sebenarnya sedang rally kenceng. Jadi itu adalah berita positif harusnya. Jika sampai stock market US juga mampu gitu ya untuk mencetak all time high baru di tahun ini, maka bukan tidak mungkin kripto dan kawan-kawan juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah jawabannya ya guys. Biasa kita 2,5 tahun di bull market, setahun bear market. Jadi kalau hitungannya seperti itu, harusnya kita sudah ketemu dengan bottom bear market kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart saja guys. Nah, jika teman-teman perhatikan, setelah kemarin kita mencoba 2 kali guys untuk mampu break di atas 24.200, itu keduanya mendapatkan rejection di sini. Jadi secara price action, tentunya ini bukan berita baik ya guys. Kenapa? Karena berarti kita sudah melihat bulls. Pertama, dari segi indikator menunjukkan sudah ada bearish divergence, menunjukkan bullish momentum sudah berkurang. Kedua, disertai dengan ada reversal pattern, yaitu adalah double top. Yang ketiga juga, kita memang mendapati adanya konsolidasi setelah kita mendapatkan ada pergerakan yang cukup impulsif ke bawah. Maka, dengan ada beberapa indikasi tersebut, saya cukup meyakini bahwa Bitcoin masih akan terkoreksi dari sini, guys. Oke, minimal lah ya, minimal kita akan menuju ke sekitaran area di sini. Menurut saya, ini ke sekitaran 23 ribuan. Kalau ini jebol, maka kita bisa expect Bitcoin untuk kembali nge-retest ke area trendline-nya di sini, 22.600-an. Sekaligus tentunya ini juga merupakan area support, guys. Oke. Nah, yang kita tidak mau lihat tentunya adalah kalau sampai kita mampu break di bawah area yang saya highlight di sini. Karena kalau sampai hal tersebut terjadi, menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam sebelum mungkin kita akan building momentum lagi dan menuju ke higher high yang baru. Jadi untuk short term, saya rasa saya cenderung akan sedikit ke arah bearish gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih mempunyai posisi long, mungkin harus sedikit aware dengan beberapa indikasi yang tadi saya sebutkan. Tetapi perlu teman-teman ingat ya, semuanya yang tadi kita bahas itu bisa saja tiba-tiba berubah nanti malam ketika ada unemployment rate. Karena news seperti itu biasanya memang punya kapasitas untuk menggerakkan market. Oke, sehingga kalaupun teman-teman mungkin memanfaatkan skenario ini untuk short, ya pastikan teman-teman juga udah tahu bahwa nanti malam akan ada news besar yang bisa aja mengubah segalanya. Tapi kalau kita bicara pure secara price action, saya rasa saya cukup confidence menyatakan bahwa kita akan mendapatkan low baru, minimal lah menuju ke sekitaran area 23.200 sampai 23 ribuan. Kalau itu mampu dijebol lagi, next-nya sudah akan ada di sekitaran area trendline. Kalau mau lebih enaknya sebenarnya menurut saya lebih baik kalau teman-teman cari peluang untuk short itu mungkin di altcoin gitu ya. Karena biasanya kalau Bitcoin drop, altcoin itu dropnya lebih kenceng gitu. Dan mungkin ada setup yang lebih bagus daripada Bitcoin. Tapi kalau misalnya teman-teman memang mau di Bitcoin, bisa aja dimanfaatkan. Tapi sekali lagi, aware nanti malam akan ada event seperti itu. So, secara overall, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.